Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, namanya Malik, usianya sekitar 27 tahun. Ia tinggal di rumah pamannya. Di sana ia sembari kuliah. Pamannya bernama Aris Wijayanto. Biasa dipanggil Aris. Istri paman Aris bernama Intan Permata. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Meskipun begitu, Tante Intan masih terlihat cantik dan seksi. Terlihat masih segar dan energik. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Namun sekarang ia sedang kuliah di luar negeri. Sedangkan Malik adalah sepupu dari Pak Aris. Waktu itu Pak Aris meminta Malik untuk tinggal di rumahnya. Jika Malik bersedia tinggal di rumah pamannya, ia berjanji akan membiayai Malik kuliah. Malik menerima tawaran dari Pak Aris pamannya itu. Singkat cerita, waktu itu pamannya datang ke rumah orang tua Malik. Ia ingin menjemput Malik keponakannya, yang sudah diizinkan orang tuanya untuk tinggal di rumah paman Aris. Malik rela meninggalkan kampung halaman dan kedua orang tuanya di sana, demi impian dan cita-citanya. Begitu mereka sampai di rumah paman Aris. "Ini rumah paman. Ayo silahkan masuk. Jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri," ucap pamannya. Di sana Malik disambut hangat oleh Tante Intan, istri pamannya. "Ternyata kamu sudah besar ya. Ayo silahkan duduk," ucap Tante Intan. Lalu Tante Intan pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan sedikit makanan. Paman Aris adalah seorang direktur hotel bintang 5 yang ada di Jakarta. Karena itulah paman Aris jarang ada di rumah. Rumah Pak Aris lumayan besar dan megah. Namun sayangnya ia sibuk dan jarang ada di rumah. Pantas saja Malik diminta untuk tinggal di rumah di sini. Malam itu, Tante Intan masak ayam serundeng dan sosis bakar buatannya sendiri. Tante Intan menarik kursi makan. Kemudian ia duduk di depan Malik. "Kenapa didiemin? Ayo dimakan. Tante sengaja masak ini buat kamu." "Terima kasih Tante," ucap Malik sembari menyantap masakan buatan Tante Intan. Ia melihat Tante Intan begitu lahap menyantap sosis bakar tersebut. "Tante suka sosis ya?" tanya Malik. "Iya Tante, suka banget. Apalagi sosisnya yang besar. Dipanggang setengah matang. Itu enak sekali, terasa kenyal dan nikmat," ucap Tante Intan sembari tersenyum genit. Malik sempat cemas dan khawatir. Tante Intan bukan cuma cantik tapi sangat agresif dan liar. Ia bisa membacanya dari gestur wajah Tante Intan. "Kamu kenapa melamun melihat Tante? Memangnya ada yang salah dengan Tante?" Seketika itu Malik kaget. "Maaf Tante," sembari memalingkan pandangannya ke arah sosis bakar. "Sepertinya aku sudah ngantuk," jawabnya. Selesai makan, mereka masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Malik membaringkan tubuhnya di atas kasur, sembari bermain game di ponselnya. Tak lama Malik melihat ke arah jam. Ternyata sudah jam 12 malam. Tidak terasa ia sudah lama bermain game, sampai tengah malam. Kemudian ia bangkit dari tempat tidur. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Sesampainya di dapur, ia terkejut melihat Tante Intan sedang memasak sesuatu. Ia sengaja mendeham supaya Tante Intan menoleh. Tante Intan terkejut ketika melihat Malik, keponakannya. "Astaga Malik, kamu bikin Tante kaget saja." "Maaf Tante," ucap Malik sembari tersenyum. "Malam-malam begini Tante masak apa?" tanya Malik sembari mendekat ke Tante Intan. "Tante lapar. Ini Tante lagi masak mie instan sama telur ayam," jawab Tante Intan sembari tersenyum menatap wajah keponakannya. Tapi ada yang aneh dengan tatapan Tante Intan. Bola matanya melirik ke bagian celana Malik. Malik menyadari apa yang Tante Intan lihat. Sontak Malik langsung menutupinya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba seekor cicak jatuh tepat di pundak tantenya, membuat Tante Intan kaget. Bahkan Tante Intan sampai meloncat dan memeluk Malik. "Tante, kenapa?" tanya Malik. "Ada cicak jatuh di pundak Tante." "Tenang Tante, jangan panik.
Kemudian ia langsung mengusir cicak itu dari pundak Tante Intan. Sedangkan Tante Intan masih terdiam sembari memeluk Malik. Saat itu Malik merasakan hangat pelukan tantenya. Tante Intan yang memiliki bentuk tubuh yang gemuk padat dan berisi, membuat Malik hanyut dalam dekapan Tante Intan. "Sudah Tante, cicaknya sudah pergi," ucap Malik. "Kamu serius?" "Iya Tante, aku serius." Kemudian Tante melepaskan pelukannya. "Maaf Tante, tidak sengaja." "Tidak apa-apa Tante," ucap Malik sembari tersenyum. "Kamu mau makan mie juga? Biar sekalian Tante buatkan," ucap Tante Intan. "Boleh Tante, kebetulan aku juga lapar." "Yang enak ya Tante," ucap Malik sembari tersenyum. "Ya sudah, sana kamu tunggu di ruang tamu. Nanti Tante buatkan yang enak buat kamu," ucap Tante Intan. Dasar laki-laki taunya cuma yang enak saja. Kemudian Malik duduk di ruang tamu, sembari bermain game di ponselnya, menunggu Tante Intan yang sedang memasak mie untuknya. Tak lama Tante Intan datang, sembari membawa 2 mangkok mie rebus. "Sudah, jangan main game terus. Ayo makan dulu," ucap Tante Intan. Malam itu, Tante Intan menggunakan daster berwarna hitam yang sedikit tipis, sehingga membuat tubuh Tante Intan terlihat dengan jelas dari luar. Tubuhnya yang gemuk padat dan berisi, kulitnya yang putih mulus dan bersih, gunung kembarnya yang begitu besar dan terasa berat, terlihat dengan jelas di hadapan Malik yang tengah duduk menghadap Tante Intan. Ia hanya bisa menarik nafas panjangnya dalam-dalam, sebab ia tergoda dengan semua yang dimiliki Tante Intan. Ia mencoba menahan nafsunya. Hasratnya yang tiba-tiba bangkit, membuat darahnya mengalir cepat tanpa henti. Ia berusaha untuk tetap tenang. "Tante," ucap Malik. "Iya, ada apa? Apa Paman Ari tidak pulang malam ini?" tanya Malik keponakannya. "Sepertinya tidak, karena sudah tengah malam." "Begitulah Paman kamu. Sudah biasa dia jarang ada di rumah." Membuat Tante merasa kesepian di rumah ini. Saat itu Tante Intan menyadari tatapan Malik yang terus menatap tantenya. "Kamu kenapa melihat Tante terus?" tanya Tante Intan. "Tidak apa-apa Tante," ucap Malik sembari tersenyum. "Memangnya kamu ingin apa dari Tante? Kamu tidak usah malu-malu. Jujur saja sama Tante. Lagi pula malam ini hanya ada Tante sama kamu di rumah ini." Ia hanya diam menatap wajah tantenya yang cantik dan seksi. Ia bingung harus menjawab apa. Lidahnya seperti membeku. "Kita ke kamar Tante Yu," ucap Tante Intan sembari menarik tangan Malik. "Mau apa Tante?" Ia tercengang mendengar ajakan Tante Intan. "Ayolah, kamu jangan nolak," ucap Tante Intan sembari tersenyum menatap wajah Malik. Tante Intan semakin menarik tangan Malik. Ia mencoba melepaskan genggaman tangan Tante Intan, namun ia tidak bisa. Genggamannya terlalu kuat dan sulit dilepaskan, sehingga mau tak mau, Malik mengikutinya masuk ke dalam kamar Tante. "Tapi Tante, bagaimana dengan Paman Arit?" ucap Malik. "Kamu tenang saja. Sekarang suami Tante tidak ada di sini. Dia sibuk entah kemana. Dia tidak peduli dengan Tante. Kamu tenang saja. Tante akan jaga rahasia ini. Kamu pasti sudah tahu maksud Tante kan? Kenapa Tante ajak kamu ke sini?" ucap Tante Intan sembari tersenyum manja. "Beri aku kebahagiaan dan kasih sayang. Manjakan aku dengan penuh cinta dan kenikmatan malam ini," ucap Tante Intan kepada Malik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.